Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, saya senang dapat hadir di hadapan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mekanika Putri. Di sini izinkan saya selama 15 menit ke depan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai kesehatan mental. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Oke, akan saya jelaskan. Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang baik. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola stres, menyadari potensi diri, dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesehatan mental yang baik sangat penting bagi kualitas hidup seseorang dan mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Berikut adalah beberapa fakta mengenai kesehatan mental. Nah, kecemasan adalah jenis penyakit mental yang paling umum ditemukan. Gangguan kecemasan muncul dalam berbagai bentuk, seperti gangguan kecemasan umum atau GAD, gangguan kecemasan sosial atau SAD, dan gangguan panik. Nah, riset kesehatan dasar atau Risk-Assess 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta orang berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Hampir setengah gangguan mental kronis dimulai sebelum usia 14 tahun. Kesehatan mental remaja semakin menurun dengan sekitar 20% remaja di seluruh dunia mengalami kesehatan mental. Penyakit mental dapat memicu timbulnya berbagai penyakit lain. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit metabolisme, penyakit pernafasan, dan penyakit kardiovaskular. Nah, aspek kesehatan mental itu ada emosional. Emosional adalah kemampuan untuk mengelola emosi dan menahan tantangan hidup. Yang kedua ada psikologis. Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu adalah sosial. Kesehatan mental juga berhubungan dengan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, kira-kira faktor apa sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri? Yaitu yang pertama itu adalah faktor genetik. Faktor keturunan dapat mempengaruhi resiko gangguan mental. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan sosial dan fisik termasuk dukungan dari keluarga dan teman berperan penting dalam faktor kesehatan mental tersebut. Yang terakhir yaitu gaya hidup. Pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan tidur dapat mempengaruhi kesehatan mental. Nah, pentingnya kesehatan mental bagi kita yaitu satu, kualitas hidup. Kesehatan mental yang baik berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang kedua yaitu produktivitas. Individu dengan kesehatan mental yang baik cenderung lebih produktif dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik. Kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan meningkatkan resiko penyakit. Nah, untuk gejala gangguan kesehatan mental dapat bervariasi nih, tergantung pada jenis gangguan yang dialami. Berikut adalah beberapa gejala umum yang mungkin Anda alami atau lihat pada orang lain. Yang pertama adalah perubahan emosi, perasaan sedih yang berlangsung lama, kecemasan yang berlebihan, atau perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Gangguan tidur, sulit tidur yang terlalu banyak, atau kelelahan yang berlebihan. Yang ketiga adalah kehilangan minat. Hilangnya minat atau kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah masalah konsentrasi, sulit berkonsentrasi atau mudah terganggu. Yang terakhir adalah perubahan pola makan. Gangguan makan seperti makanan berlebihan atau kurang makan. Nah, kira-kira penyebab yang dapat mengganggu dalam kesehatan mental dapat berasal dari beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa penyebab umumnya. Yang pertama adalah faktor genetik. Keturunan dapat mempengaruhi resiko seseorang mengalami gangguan mental. Yang kedua adalah faktor biologis. Ketidakseimbangan kimia pada otak, cedera otak traumatis, atau kondisi medis seperti epilepsi. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Trauma signifikan seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan, atau isolasi sosial. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Paparan zat kimia
alkohol atau obat-obatan saat di dalam pernikahan. Nah, untuk pencegahan gangguan mental. Pencegahan gangguan mental adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Berikut adalah beberapa cara untuk bisa dilakukan untuk mencegah gangguan mental. Yang pertama adalah menjaga pola hidup sehat. Rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental. Dan yang kedua adalah mengelola stres. Menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam untuk mengurangi stres. Yang ketiga adalah membangun hubungan sosial, berhubungan baik dengan keluarga dan teman-teman, serta mencari komunitas yang mendukung dapat membantu mengurangi perasaan isolasi. Dan keempat yaitu mencari bantuan profesional. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau psikiater jika mulai merasa cemas. Mengembangkan hobi dan minat. Jika ada teman-teman yang mungkin ada minat seperti olahraga, bisa kita kembangkan untuk mengelola stres kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana dan tujuan. Menetapkan tujuan yang realistis dan membuat rencana untuk mencapainya dapat memberikan arahan dan makna dalam hidup. Sebagai generasi masa depan, mari kita menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental bukanlah kelemahan, itu adalah keberanian untuk menghadapi tantangan. Percaya pada diri Anda dan semua yang Anda miliki. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang lebih besar dari setiap rintangan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian semua. Mari bersama-sama menjaga kesehatan mental kita. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang gemilang. Terima kasih, saya Melani Kaputri. Saya pamit undur diri. Ada salah